Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo F7. HP ini harganya sekitar 4,2 juta ya, lumayan standar lah buat harga seri F-nya Oppo. Nah, biasanya dengan harga 4 jutaan kayak gitu, bakal banyak yang langsung komen kalau dia nggak worth it. Overpriced, menang kamera depannya doang, HP kok selfie, dan lain-lain dan lain-lain. Komen-komen itu memang nggak sepenuhnya benar, tapi bukan tanpa alasan juga. Karena dari HP-HP Oppo sebelumnya memang terkesan ngandelin kamera depannya aja. Sisanya nggak spesial-spesial banget. Tapi di Oppo F7 ini beda. Beda banget. Pertama-tama kita bahas perbedaannya dari bagian desain dulu. Biasanya kan desain HP Oppo selalu dibilang mirip banget sama iPhone. Kali ini beda. Oke lah, bagian depannya memang masih pakai notch, mirip iPhone X. Cuma HP-HP Android zaman sekarang juga pakai notch semua, jadi ini wajar. Untuk urusan Oppo yang duluan patenin desain kayak gini, saya nggak ambil pusing lah. Dunia udah kenal iPhone X sebagai HP pertama dengan desain notch kayak gini. Jadi dia bakal selalu diingat sebagai yang bikin tren. Selain bagian poninya, saya nggak nemuin rasa iPhone lagi di HP ini. Bentuknya dibuat lebih ngotak, jadi kerasa lebih tegas. Dan di bagian belakangnya juga kelihatan beda banget. Saya malah ngerasain feel ala-ala Sony Xperia di HP ini. Tapi Xperia yang ada sensor fingerprintnya di bagian belakang. Oh ya, bentuk oval sensornya lumayan lucu ya, bikin saya ingat sama koin di Super Mario. Rasa Xperia di F7 juga tambah kuat berkat ban plastik yang bisa kelihatan kayak kaca beneran, sehingga desain HP ini kelihatan jadi tambah mewah. Feel di genggamannya juga lumayan mantep, walaupun jelas nggak bisa sama kayak Samsung A5 2016. Soalnya yang A516 memang udah pakai metal dan kaca beneran. Tapi ya, minimal F7 ini udah kerasa kokoh lah, lebih kokoh dari Vivo V9. Jadi untuk urusan desain, saya suka sama F7 karena dia berani tampil beda. Dan bedanya bukan ke arah yang lebih jelek, tapi lebih bagus. Mungkin desain dari F7 ini bakal kerasa lebih mantap lagi kalau posisi lubang speakernya dipindahin dari kiri bawah ke kanan bawah. Soalnya posisi kayak gini nggak asik buat main game. Ketutupan tangan mulu. Kalau kita lagi main game landscape kayak ML atau PUBG, solusinya memang tinggal ngebalikin HP-nya doang sih, tapi rasanya jadi agak ribet aja. Padahal performa buat main game-game itu udah mulus loh. Salah satu faktor yang bikin kencengnya performa dari Oppo F7 memang nggak bisa lepas dari speknya yang udah oke banget. Chipsetnya pakai MediaTek Helio P60, RAM-nya 4GB, memori internal 64GB, layar 6,23 inci beresolusi Full HD+, kamera belakang 16MP, kamera depan 25MP, baterai 3400 mAh, dan sistem operasinya Android Oreo yang dikasih skin color OS terbaru 5.0. MediaTek. Bisa apa sih? Ya, kalau Anda masih punya pikiran kayak gitu, Anda harus cepat nyusul kita-kita yang udah hidup di tahun 2018. Tahun dimana MediaTek nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Buat saya, mungkin chipset ini malah jadi bagian terbaik dari F7. Soalnya dia bisa ngasih kita performa yang oke banget. Karena dia bisa lancar dipakai buat main PUBG di settingan menengah. Dan bagian yang penting juga, dia nggak pakai bonus panas-panasan. Nah, jadi buat main PUBG salah satu game berat sampai menang dapat makan ayam kayak gini, suhu bagian depan dari Oppo F7 itu 35 derajat, 36,5. Ini bukan screenshot ya, itu detiknya juga jalan terus, udah kelar. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Sampai ada bunyi kayak gitu. Biasanya yang paling berat itu paling panas itu bagian belakang sini. Dia suhunya 36 juga. Jadi sekitar kalau buat main PUBG setengah jam kenanya 36 derajat. Ya nggak terlalu panas kok. Helio P60 ini sendiri nggak cuma kebukti bagus waktu kita main game doang ya. Karena performanya juga kerasa mulus waktu dipakai nge-scroll sosmed atau aplikasi apapun yang scrollnya nggak habis-habis. Kayak YouTube atau bagian explore di Instagram contohnya. Mungkin mulusnya proses scrolling di HP ini juga dipengaruhi sistem Color OS yang tambah lama tambah efisien. Selain lebih efisien, Color OS ini juga ada ngasih beberapa fitur baru kayak Face Unlock yang kecepatannya mantep banget. Mungkin karena mereka belajar sama saudara mereka OnePlus.
Terus ada fitur screen recording yang bisa dipakai buat ngerekam layar HP tanpa aplikasi tambahan. Ada Assistive Ball, salah satu fitur shortcut yang bisa kita custom fungsinya, dan fitur AI yang saya rasa sebenarnya cuma branding doang. Kayak AI album yang bisa sortir foto kita berdasarkan wajah. Kalau itu kan Google Foto juga ada. Tapi ya lumayan lah buat dimiliki, soalnya belum semua HP punya fitur kayak gini. Terus ada AI Board, fitur split screen yang katanya bisa ngasih pintasan aplikasi dan ngasih tahu jadwal kita. Yang ini mirip Google Now dan saya nggak pakai dua-duanya. Kayaknya dua fitur AI tadi cuma branding-brandingan doang ya. Tapi ada satu teknologi AI yang entah cuma branding doang atau apa, tapi yang pasti fitur ini bekerja dengan sangat baik. Namanya AI Battery Management. Katanya sih bisa bikin daya tahan baterai di HP ini jadi mantap tanpa ngurangin power HP-nya. Ya itu saya percaya. Soal power memang kerasa tetap kenceng kayak pas main PUBG tadi. Dan soal daya yang irit, baterai HP ini juga awet banget. Pas saya pakai buat main PUBG selama setengah jam, baterainya cuma kurang 10% aja. Pas saya aktif main di IG Story selama sejam lebih, dia cuma kurang belasan persen aja. Dan itu buat saya udah bagus banget. Selama pakai HP ini, saya memang nggak pernah kehabisan baterai dalam durasi sehari. Dan kadang bisa tembus loh sampai 2 hari kalau pemakaian lagi nggak intens. Cakep dah. Nah, ngomong-ngomong soal cakep, saya hampir lupa ngebahas layar dari F7 ini. Ya, yang sebenarnya memang lumayan cakep sih, tapi nggak terlalu spesial sampai bisa ngebedain dia dari yang lain. Tapi ya, yang penting layar ini udah susah dikritik lah. Udah pakai Gorilla Glass 5, resolusinya udah Full HD+, dan warnanya juga asik buat diliatin. Jadi no complain, tapi no compliment juga. Oh ya, balik ke Pony bentar deh. Oppo nyebut layar di F7 ini sebagai U-Frame Super Full Screen. Padahal ya, dia cuma layar plus Pony aja yang bentuknya kayak huruf U. Nggak ada yang spesial deh dibanding poni-poni yang lain. Oppo memang jago sih soal branding, termasuk branding dia sebagai HP selfie. Anda boleh nyindir dia dengan kalimat, HP kok selfie? Tapi kita harus akuin kalau kamera depan memang lumayan penting buat sebagian orang. Apalagi buat generasi nongkrong zaman sekarang. Kalau ngumpul-ngumpul, rasanya ada yang kurang gitu kalau nggak selfie. Habis nonton, habis makan bareng, habis ketemu teman dari daerah lain, selfie dulu. Kalau kualitasnya sendiri nggak jauh beda lah sama HP-HP Oppo sebelumnya, nggak banyak kerasa perkembangan gitu. Mungkin karena kualitasnya memang udah bagus dan buat naik agak susah ya kalau memang udah bagus. Minimal Oppo ada ngasih fitur HDR lah ke kamera depan ini biar foto saya sama Kang Niko bisa tetap jelas. Walaupun kalau Anda perhatiin di belakang kami ada lampu sorot yang terang banget. Biasanya hasilnya bakal hancur tapi ini bagus. Jadi perkembangannya lumayan kerasa lah di F7 ini. Sementara buat kamera belakangnya kualitasnya udah bagus juga, walaupun nggak spesial-spesial banget. Saturasi warna dan kontrasnya kerasa lebih tinggi daripada suasana aslinya mirip HP-HP Samsung. Terus pas low light detailnya juga bakal mulai hilang. Ini ya wajar-wajar aja lah buat HP kelas menengah. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman video kamera depan Oppo F7. Di sini kondisi ruangannya benar-benar gelap, jadi Anda bisa ngelihat sendiri kalau banyak noise itu wajar, dan di sini udah kondisinya lebih terang karena di sini lagi ada bukan pameran sih, mungkin ini dibilang display juga, soalnya ini saya rekam pas lagi acara peluncurannya Oppo F7. Jadi kira-kira kayak gini suasana display HP-HP-nya. Saya sekalian buat kesempatan buat ngambil video juga. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan Oppo F7. Di belakang saya lagi ada yang nyanyi, mungkin kedengeran juga. Ini hasilnya agak sedikit goyang ya, ini tangan saya agak geterin dikit, jadi belum ada sistem stabilisasi, cuma gambarnya udah lumayan bagus. Kurang stabilisasi doang. Kalau suara saya belum tahu, soalnya belum dengar. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Oppo F7. Kalau dilihat sih videonya masih agak goyang-goyang gitu ya, karena dia memang nggak punya OIS, tapi ada sedikit kerasa kalau dia pengen ngestabilin videonya walaupun nggak terlalu mulus-mulus banget. Cuma ya lumayan oke lah, harusnya suaranya juga bisa kerekam dengan baik, karena saya udah pernah dengar suara rekamannya kalau perekaman kamera depan. Sekarang kita ke dalam
kondisi low light. Kalau buat perekaman dalam kondisi low light kira-kira kayak gini. Ini suasana panggung dari acara launching tadi yang udah kelar, jadi suasananya benar-benar kosong, udah bubar semua. Justru keren ya kalau sepi kayak gini. Kalau orang semua mungkin kerasa rame aja gitu kalau buat rekam, tapi kayak gini keren. Jadi gimana kira-kira kualitas perekaman kamera belakang Oppo F7 buat kondisi low light? Mungkin bisa komen di bawah aja. Agak goyang. Tetap. Jadi kesimpulannya gimana Oppo F7 ini? Buat saya ngejutin banget karena loncatannya terlalu jauh dari HP Oppo sebelumnya. Mungkin awal tahun 2018 ini jadi tahunnya HP-HP yang speknya agak ketinggalan buat nyusul lah ya. Kayak Asus Zenfone Max Pro M1 kemarin. Oppo F7 ini saya rekomendasiin banget buat Anda yang hampir semuanya deh. HP ini cuma nggak cocok buat Anda yang nggak suka HP dengan bodi plastik, atau yang nyari fitur water resistant, atau fitur NFC, karena HP ini nggak punya. Kalau itu mending pilih Samsung A5 2017 aja deh. Tapi saya rasa nggak banyak kok orang yang spesifik pengen ketiga fitur itu. Biasanya yang dicari dari sebuah HP itu HP yang enak buat main game, layarnya gede, mereknya terkenal, kameranya bagus, baterainya awet, dan desainnya keren. Kalau NFC, water resistant itu memang asik buat dimiliki. Tapi sifatnya lebih ke bonus aja sih. Makanya saya berani ngerekomendasin HP ini buat kebanyakan calon pengguna. Bahkan termasuk Anda yang sangat mendewakan spek sekalipun. Oppo punya spek bagus. Ini tahun 2018 kok, jadi nggak heran. Demikian review gadgetin untuk Oppo F7. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!